Kalau bertanya secara pribadi saya, secara individu saya melihat bahwa saya kayaknya harus keluar, Pisah dari NKRI. Apa kabar, Jan? Puji Tuhan baik. Gimana kabarnya, Bang? Sehat semua ya. Jennifer ini teman lama dari Sorong ya aslinya Ya, aslinya dari Sorong, benar. Pendidikannya lulusan dari mana nih, Jan? Papua Barat, ya. Lulusan mana? Saya S1, saya di Universitas Muhammadiyah Semarang. Terus saya S2, saya di Universitas Diponegoro Semarang. Saya di Fakultas Kedokteran. Jadi saya lulusan S2 dari Universitas Diponegoro atau Undip Semarang. Agamanya? Saya agama Kristen Protestan. Tapi bisa bersekolah di Universitas Muhammadiyah. Muhammadiyah, nah itu juga. Berarti warga Muhammadiyah yang beragama Kristen Protestan. Majemuk ya? Majemuk, saya senang karena Universitas Muhammadiyah itu dia orangnya toleransi, terus welcome, terbuka untuk siapa saja, Hebat, mengayomi, nggak diskriminatif. nggak ada namanya diskriminasi, nggak ada. Saya di Itu kampus, enjoy-nya di Muhammadiyah. Iya, harusnya saya di kampus diberikan kebebasan dengan saya nggak perlu pakai kerudung atau apa dan sebagainya, bebas. Sambutan teman-teman mahasiswa? Welcome, baik Welcome, semuanya. ya. Dan keluarga ada yang muslim juga? Ya, ayah saya muslim. Muslim. Ayah muslim, ayah dari Ambon muslim, dan ibu dari Sorong Papua Barat Daya Kristen. Jadi saya ikut sama ibu. Mendapat beasiswa nih sekolah? Puji Tuhan, keluarga yang biaya sendiri, Ya. biaya individu. Di keluarga ada yang muslim, Jennifer? Ada adik Satu kakak orang. yang ikut sama ayah. Jadi kita dalam keluarga kita bagi, ada yang ikut ayah, ada yang ikut ibu, seperti itu. Jadi toleransi dalam keluarga tuh benar-benar Sudah terbangun, dari kami masih kecil sih. Sorong nih Papua Barat Daya ya? Dulu dia masuknya itu Papua Barat, jadi provinsinya tuh Manokwari, tapi sekarang sudah dibagi, ada pemekaran, ada 4, jadi kita masuknya di Papua Barat Daya. Ya, Jadi ibu kotanya Sorong sekarang, Sorong ibu kotanya sekarang, jadi sudah berdiri sendiri. Dan sejarahnya dengan Islam itu sangat kuat sekali di Sorong sana. Itu pernah dibawa kekuasaan kerajaan Maluku tuh. Tidore, Ternate atau Bacan tuh. Bacan ya. Iya. Kan Raja Ampat itu, Raja Ampat ya. Iya, Raja Ampat. Itu kerajaan Islam ya kan. Sudah tuh ada masjid di Pulau Dor ya kan. Iya. Nah, jadi tradisi Islam, kerajaan Islam di sana sangat kental sekali ya kan. Jadi nggak ada masalah antara Islam dan Kristen di sana ya. Nggak ada masalah sama sekali. Dan Sorong ini dikenal sangat kaya ya. Yap. Penghasil minyak ya. Coba ceritakan tentang kekayaan alam Papua ini. Ada nikel, boksit, emas, gas, bahkan minyak ini. Iya, jadi selama ini seluruh di Indonesia itu berpikirnya hanya di Tembagapura, Papua yang mempunyai sumber daya alam, salah satunya emas, seperti itu. Padahal sebenarnya enggak, masih banyak daerah-daerah yang memang belum disentuh oleh pemerintah, eksplorasi dari pemerintah seperti itu. Nah, salah satunya kita di Sorong. Di Sorong itu sangat terkenal dengan yang namanya minyak gas bumi di sana. Itu satu. Yang kedua, kita punya emas. Kita punya berlian ada di sana. Tapi itu belum disentuh sama sekali. Seperti itu. Jadi masih banyak sebenarnya dari pemerintah belum tahu nih posisinya di sebelah mana nih. Iya. Atau jangan-jangan pura-pura tidak tahu. Nah ini. Bukan juga masalah karena karena peralatannya. Peralatan itu satu. Terus yang kedua, kita juga nggak langsung main nyosor aja gitu kan. Oh, sana ini nih gua mau ini nih, ngambil ini. Enggak kayak gitu. Kita ada beberapa tahap proses kayak gitu. Ada mekanismenya yang memang nggak bisa langsung. Jadi salah satunya yaitu melalui dengan izin dari kepala suku.
seperti itu. Kepala suku. Hukum lokal lah ya. Ya, hukum lokal lah seperti itu. Hukum adat. Ya, itu berhubungan dengan spiritual ya, seperti itu ya. Jadi harus izin dulu nih, nggak bisa langsung nyosor-nyosor aja kayak gitu kan. Nah, kalau nggak ada izinnya? Kalau nggak ada izinnya, nah ini yang pernah terjadi. Ini yang pernah terjadi dulu. Ini sih bukan mitos ya. Ini memang berdasarkan bukan fenomena tapi kenyataan yang terjadi. Memang di sana udah beberapa banyak tentara Thailand, bahkan dari Jerman juga, dari Australia, dari Papua New Guinea yang datang observasi datang ke ke Sorong untuk eksplorasi salah satunya ya seperti itu. Nah, ada beberapa, tapi sudah banyak korban yang terjadi di sana. Jadi salah satunya ini ada dari tentara Thailand yang ke sana terus dengan helikopter. Karena memang mereka sudah tahu nih, dengar ini ada emas di sini, ada minyak apa dan sebagainya kan. Nah, setelah itu pakai helikopter lah mereka ke sana. Terus dari jauh itu pandangan mereka ngelihat ke sana tuh ada ular naga sedang main bola. Iya. Jadi bolanya tuh bukan hanya asal bola aja, bola emas. Oke. Dan mereka berpikir ini nih ada sumbernya di sini nih, emasnya di sini nih. Semakin mendekat itu tempatnya semakin menjauh. Jadi istilahnya dikasih pandangan metafisiknya. Yes, kayak gitu. Jadi ternyata tuh di prank gitu, kayak dibohongi. Akhirnya jatuhlah ke jurang. Jadi memang sudah banyak korban yang banyak korban karena seperti itu sih. Nah, jadi maknanya kalau orang serakah pasti celaka ya. Itu udah hukum alam ya, Pak. Jadi ya kalau kita kembali lagi ke topik terkait dengan Papua yang terkenal dengan sumber daya alam, itu memang benar banyak sekali, tapi ya belum disentuh oleh pemerintah. Oke, Jen. Ya. Dengan kekayaan sumber daya alam yang begitu besar di Papua ya kan? Ya. Kemudian ada kekecewaan yang kita dengar dari masyarakat, ya kan? Itu pasti. Ketidakadilan yang menjadi tema-tema umum lah, bukan hanya di Papua ya kan? Ya. Nah, bagaimana sikap Jen sendiri? Ada perspektif dari warga Papua khususnya yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana sikap jujur ya, Jen ya? Bagaimana sikap batinnya Jen sendiri? Aduh, ini ini pertanyaan kayak menjebak nggak sih? Ini pertanyaan dari suara netizen warga negara. Sesama warga negara. Kita akan cari solusinya. Oke. Kalau saya sebagai warga negara Indonesia dan saya juga dari warga dan bangsa Papua sendiri secara khususnya, kalau untuk secara pusat, secara umum, saya memang sudah dibiayai sama pemerintah pusat, di mana keluarga saya PNS juga dari pusat, ayah saya juga, ibu saya, semua keluarga memang basicnya memang dari pemerintah pusat, dan kita juga dapat tunjangan apa dan sebagainya. Maksudnya itu nilai positif yang saya lihat dari NKRI ya, dari pusat sendiri ya. Tapi kembali lagi kalau bertanya secara pribadi saya, secara individu, saya melihat bahwa saya kayaknya harus keluar. Bisa dari NKRI. Kalau ditanya ya jujur-jujurnya ya, harus keluar. Kenapa? Karena satu, mungkin teman-teman udah tahu ya, ketimpangan khususnya. Banyak penyimpangan, kesenjangan, diskriminasi yang kita rasakan, khususnya kami ya. Nggak usah jauh-jauh, muluk-muluk dah, saya aja sendiri dah, yang putri daerah dari sana datang ke Jawa untuk menimba ilmu dan sebagainya. Itu banyak banget diskriminasi rasis yang saya dapat. Contoh-contoh yang paling banyak yang saya selalu dapat itu, di Papua udah ada mall apa belum? Di Papua orang-orangnya masih makan manusia ya?
udah pakai baju apa belum, atau di Papua berarti masih yang kayak stereotip. Iya, primitif, yang memang perspektif mereka itu memang melihat Papua tuh seperti kayak gimana ya, kayak Papua orangnya masih telanjang ya, masih pakai koteka ya, kayak berpikir kayak kita ya. Iya, jadi melihat saya itu jadi enggak deh, kayaknya kamu bukan orang Papua. Terus saya bilang kayak gini, saya orang Papua asli. Enggak, orang Papua kan harus identiknya dengan keriting hitam apa dan sebagainya. Kalau Jennifernya kayak orang bule ya. Terus yang satu yang benar-benar sakit banget tuh selalu dikatain kayak, ya maaf ya saudara-saudara saya yang orang Papua semua, Papua Barat Daya, ini benar-benar ini yang kita rasakan, khususnya kita sebagai putra-putri daerah ya, kita yang kuliah di luar Papua, teman-teman biasa mendapatkan diskriminasi. Salah satunya yang paling parah itu kita dikatakan monyet. Ya ini aduh. Baik Jen. Oke. Kalau Jen memandang saya melakukan diskriminatif nggak kan Jen? Sejak pertama berkenalan lagi. Oh enggak. Saya kenalan sama Amin. Bang Amin. Enggak, Bang Amin orang welcome. Langsung nyapa saya untuk pertama kali ya, dan nggak ada traktir lagi ya. Kayak gitu, jadi berbeda, nggak semua. Sering WA lagi ngajak ngopi ya. Emberan, bener. Jadi nggak semua. Nah, Jen ya kan, tadi kan Jen barusan sebelumnya bercerita ya kan. Bahkan Jen sendiri bersekolah di Universitas Muhammadiyah. Yep. Bahwa teman-teman kampus menerima welcome ya kan. Stereotip ini tidak terjadi pada Jen saja, dan lain sebagainya. Dari mana kita cara memandangnya ya kan? Ibarat suami istri nih Jen, ya kan? Jen orang Papua dan kita orang Indonesia yang sudah berkenalan baik ya kan, NKRI dan Papua ya kan. Ibarat seperti suami istri yang mau bercerai, tidak ada jalan keluarnya untuk bersatu Jen. Melihat dari kemesraan kita ya kan, persahabatan kita ya kan, karena ada pandangan stereotip yang salah ya kan, karena ada pandangan yang subjektif ya kan. Nah ini persoalan kan bisa didiskusikan. Jika ada pemimpin yang adil, pemimpin yang visioner ya kan, persoalan apa di Papua? Otonomi daerah dan sebagainya. Kalau merdeka tapi kalau jatuh dalam pemerintahnya korup juga, ya sama saja ya kan. Ini kan persoalan keadilan. Apakah itu tidak bisa dibicarakan kita, Jen? Sesama anak bangsa. Saya rasa ini sebenarnya topik ini sudah lama ya untuk dibicarakan, gimana solusinya dan sebagainya. Tapi satu yang saya berterima kasih dengan kepemerintahannya Pak Jokowi, beliau itu benar-benar mengayomi banget. Beliau yang saya lihat memang basicnya itu orang tuh bukan basic dari udah kaya langsung jadi pemerintah, jadi presiden, enggak. Dia basic dari kaki abu, dari orang bawahan sampai atas. Jadi dia tahu bagaimana nih penderitaan rakyat bukan hanya di Jawa saja, tapi kita juga di Papua, dan beliau juga mengikuti itu, dan saya mengapresiasi itu ke beliau karena beliau tuh langsung turun ke lapangan, ke daerah, ke wilayah langsung seperti itu. Dan salah satunya itu tempat kita itu dibangun yang dulu harusnya dari daerah ke daerah naik pesawat atau naik kapal apa, sekarang udah ada jalur darat. Itu karena beliau seperti itu. Itu yang pertama, banyak infrastruktur yang sudah dibangun sama beliau. Itu yang pertama. Terus yang kedua, beliau kayak kemarin kasus kemarin kita mahasiswa di Surabaya yang dikatakan monyet apa dan sebagainya sampai benar-benar itu kan beliau langsung turun tangan. Siapa tuh yang Komnas HAM tuh? Nah, itu kan hanya lawan politik ya, aja. Itu terkait lawan kita kan politik. tidak pernah mengatakannya. Tapi bagaimana saya melihat pemimpin negara, dia langsung turun tangan, khususnya ibu negara. Baik. Ya. Ibu negara benar-benar langsung turun tangan dan langsung marah dan berbicara. Kita pun marah. Dan beneran, aduh itu tuh benar-benar parah banget. Tapi saya melihat bagaimana kepemimpinan beliau yang membuat sangat bagus, dan kita sekarang saya harap sih ke depannya ada pemimpin seperti beliau sih. Oke Jen, dengan demikian
itu kan tadi sudah menjawab Jen sendiri pertanyaan saya. Mengapa tidak dicari solusinya ya kan? Kita hanya butuh pemimpin yang visioner ya kan? Mengatasi semua persoalan ya kan? Mengapa kita harus berpisah Jen ya kan? Oke, bisa semuanya direnungan kembali ya Jen? Iya. Ya, sebagai saudara setanah air ya kan? Kita sama warga bangsa. Nah, Bang Der apa yang disampaikan? Saya kira sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah kebijakan pemerintah yang radikal untuk pembangunan di Papua dan harus betul-betul serius. Betul. Ya, serius itu betul merasakan apa yang diinginkan dan apa yang diharapkan oleh teman-teman Khususnya pada Papua dan semua daerah kan begitu Jen? Benar. Itu aja prinsip. Benar. Pertanyaannya apakah akan lahir pemimpin seperti itu berikut dengan para pemimpin secara terus-menerus. Nah ini yang kita pikirkan juga nih Pak. Apakah ada pemimpin seperti Insya Allah Jen ya. Mudah-mudahan puji Tuhan tadi ya. Mudah-mudahan. Oke, nanti kita lanjut lagi Jen. Kita salaman Jen. Bang. Kita bersaudara, satu tanah air dan satu bangsa.